Halo teman semua, kalau kata orang zaman sekarang, habiskan jatah kegagalanmu selagi muda. Gak heran ya kalau sekarang terbuka banget peluang untuk berbisnis, gak mandang usia, semua bisa. Tapi dengan menjamurnya bisnis-bisnis ini, gak bisa dibungkiri kalau persaingan semakin ketat dan butuh ide-ide kreatif agar tidak terbawa arus. Kalau kamu mau tahu tips dan tahu gimana caranya berbisnis di masa muda, stay tune ya. Nah, sekarang yuk kenalan sama narasumber muda kita, Kak Brili Agung. Kak Brili Agung ini seorang pebisnis muda sekaligus penulis. Kak Brili ini memiliki berbagai macam usaha, salah satunya adalah klinik. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Penasaran lah, masa enggak? Yuk kita kepoin. Itu belajar mati-matian tuh 3 tahun di SMA, targetnya satu, pengen masuk FK UNS, udah clear di sana gitu. Yeah, 3, 2, 1, and check this out. Perkenalkan, saya Mutiara dari FK Unsur. Nah, pada pagi hari ini saya akan mewawancarai Mas mengenai success story-nya. Nah, sebelum itu kira-kira mungkin Mas bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brili Agung Zaki Pradika, gelarnya sih SST, Sarjana Sains Terapan Magister Manajemen. Saya asli Banyumas dan menghabiskan waktu SMP, SMA di sini. Ketika SMA sebenarnya cita-cita saya menjadi dokter. Jujur ya, jadi waktu itu namanya PMDK. Jadi jalur masuk kedokteran kampus ya, semuanya kampus ada satu jalur namanya PMDK. Itu jadi nilai rata-rata raport dari kelas 1 SMA sampai kelas 3, dari kelas 10 sampai kelas 12. Itu belajar mati-matian tuh 3 tahun di SMA. Targetnya satu, pengen masuk FK UNS, udah clear di sana. Begitu akhir SMA, ujian nasional selesai, nilai sudah terkumpul semuanya, saya datang ke sana, saya daftar. Dari nilai rata-rata passing grade tahun lalu yang diterima, nilai saya aman sebenarnya, ada di batas aman lah, ada di atas passing grade. Cuma ada satu syarat yang waktu itu saya lupa bawa, dan ternyata setelah saya lakukan tes, saya divonis buta warna parsial, dan itu menjadi salah satu alasan saya kenapa saya nggak jadi dokter pada saat itu. Dan nyasarnya jauh banget, saya anak IPA tapi kuliahnya justru di pariwisata. Saya kuliah di Bali 4 tahun di Politeknik Pariwisata, ngambil manajemen perhotelan. Dan tapi ada satu kesamaan, yaitu kita sama-sama ada kata hospitalnya di sini, karena di bisnis perhotelan itu kan bisnis hospitality kan, bisnis keramahan. Jadi kita sama-sama memberikan pelayanan terbaik, yang satu untuk pasien, yang satu untuk tamu, dan yang lain sebagainya. Dan ya hidup terus berjalan. Saya sempat kerja di Hotel Bintang 5 di Ritz-Carlton 2 tahun di Jakarta. Setelah itu resign, saya mengurus bisnis. 2018 saya pulang ke Banyumas. Saya memutuskan untuk pulang kampung karena tidak bisa membayangkan bagaimana
kalau saya tetap bertahan di kota yang sangat keras seperti Jakarta dengan polusi dan sehingga abrak-abrak masalah sosial lainnya. Saya memutuskan pulang kampung setelah sekian lama dan mulai merintis bisnis pertama. Saya sudah merencanakan untuk membangun sebuah grup bisnis atau holding bisnis yang core-nya adalah properti produktif. Jadi kita akuisisi properti dan membuat properti itu produktif dengan menghasilkan cash flow dari kegiatan bisnis di dalamnya. Jadi pertama saya bangun hotel yaitu di Mercy yang kemarin awal Covid kita gunakan untuk tempat nginep gratis untuk tenaga kesehatan. Dan yang kedua saya bangun klinik namanya Sidomari Medica di Silado di tahun 2019. Lalu yang ketiga saya masuk ke dunia pertanian untuk healthy food, jadi ada alpukat, lemon dan segala macamnya. Sekarang kita sudah mengelola lebih dari 70 hektar di wilayah Banyumas, Banjarnegara dan Purbalingga. Terus yang keempat, saya akuisisi sebuah klinik yang sudah berjalan 5 tahun di Sagaranten, nama kecamatannya, daerah Sukabumi. Itu tahun 2020 dan 2020 juga saya membangun Aksara-Arum, jasa akomodasi syariah juga di sini untuk support rumah sakit DIH yang sedang dibangun di Ibuan. Jadi sekarang ini kesibukan Mas hanya di bisnis-bisnis ini atau mengambil yang lain gitu? Ya lebih banyak di usaha sama ada beberapa komunitas dan organisasi sih. Kalau organisasi mungkin saya aktif sekarang sebagai Sekjen PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk Banyumas, BPC Banyumas, sama Wakil Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di BPC Banyumas. Mas kan dari kuliah apa, lalu kerja, lalu bisnis seperti itu. Nah, apa sih yang memotivasi Mas kayak pengen coba bisnis nih awalnya? Darah keluarga saya itu nggak ada yang pebisnis, semuanya itu pegawai. Bapak ibu saya itu guru gitu. Dan keluarga Mbah, Pak Ade, Pak Alik itu lebih banyak dari ASN atau petani daripada jadi pebisnis. Tapi kenapa saya memutuskan untuk berbisnis? Ada salah satu hadis yang meriwayatkan bunyinya kurang lebih dari 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perniagaan. Logika saya berkata, daripada kita berebut rezeki di satu pintu, yang pintu itu banyak banget orang yang di sana, entah itu menjadi profesional dan yang lain sebagainya, ada 9 pintu yang terbuka lebar yang sudah dijamin sama Allah nih untuk kita mencari rezekinya, yaitu di perniagaan. Ya dari sisi probabilitas itu jauh lebih menguntungkan gitu. Jadi saya masuk ke sana dan saya juga alhamdulillah beruntung dapat mentor-mentor seperti Bang Sandiaga Uno dan yang lain sebagainya yang terus memberikan motivasi inspirasinya kepada saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang istiqomah menjalankan ya ilmu-ilmunya, dan ini adalah cara saya untuk mengubah garis takdir ya gitu. Artinya ya saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Bapak ibu saya guru dan dulu kehidupan guru nggak seperti sekarang, dan ini adalah cara saya untuk mengangkat derajat mereka gitu. Dan mungkin ini adalah pintu yang dibukakan oleh Allah gitu. Dulu pintu saya untuk menjadi seorang dokter tertutup, tapi alhamdulillah Allah itu membukakan pintu lain. Bahkan sekarang saya sering membuka lowongan untuk dokter untuk menjadi tim saya di klinik yang saya kelola gitu. Jadi ya ini skenario yang maha indah dari Allah SWT. Dalam memulai bisnis ini itu Mas belajar dari nol semuanya atau ada yang berinvestasi aja? Saya adalah tipe orang yang karena saya penulis juga ya, sampai sekarang saya sudah menulis 38 buku. Kami juga punya penerbitan di Jakarta, jadi saya belajar itu otodidak dari buku pertama, jadi dari baca buku. Yang kedua, saya berinvestasi leher ke atas dan tidak segan-segan untuk membayar itu gitu. Jadi untuk menebus pendidikan formal, saya ikut training, saya ikut coaching, saya ikut seminar yang membahas tentang bisnis, dan itu mungkin investasinya kalau dihitung itu udah ratusan juta sampai sekarang untuk belajar itu gitu. Dan
Yang paling penting juga silaturahmi, networking. Dari situ saya juga banyak belajar ilmu langsung dari para pelaku-pelaku yang sudah jauh lebih senior daripada saya. Berarti apa sih pertimbangan Mas kayak untuk berinvestasi ke suatu tempat? Yang pasti cuan. Ya, investasi itu kan tujuan akhirnya adalah bagaimana cara kita bisa memperbudak uang kan untuk bekerja ke kita. Tanpa kita apa-apain, uang itu bisa beranak pinak dan bisa bertumbuh secara eksponensial. Jadi ketika memilih satu tempat ya pasti saya melihat apakah prospeknya bagus di daerah itu, RT-nya, rencana tata ruang dan wilayah daerah itu, apakah daerah itu masuk daerah perkembangan, dan juga lihat kanan kiri. Lalu saya juga akan melihat bisnis apa yang cocok di sana, kira-kira cash flow-nya itu bisa untuk menutupi aktivitas bisnisnya atau enggak dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya kalau ngomongin soal properti, tapi intinya itu. Nah, kan Mas juga punya bisnisnya di berbagai sektor seperti itu kan. Ide Mas untuk bisnis di bidang apa, itu dari mana atau bagaimana ya? Ya. Core-nya tetap sama, walaupun bisnis saya bergerak di berbagai macam bidang, core-nya adalah properti produktif. Jadi, saya paling tidak tahan melihat satu daerah atau satu tanah, satu bangunan itu mangkrak gitu. Dia punya potensi ekonomi yang luar biasa, tapi dibiarkan oleh pemiliknya itu nganggur. Nah itu hal yang membuat saya cukup gelisah. Jadi akhirnya saya berpikir mencari teman, mencari networking, dan kita samakan visinya. Akhirnya saya ketemu banyak orang yang mereka satu visi dengan saya, dan akhirnya kita buka banyak bisnis. Jadi saya bukan seorang Superman ya, tapi saya punya super team yang luar biasa. Kayak di sektor klinik yang saya buka, tim andalan saya itu adalah partner bisnis saya adalah Dr. Akbar. Dia alumni Unsur juga, tapi nggak mengambil spesialis. Dia mengambil MPH di UGM dan ya berniat dari spesialis tapi nggak pernah tercandak gitu karena fokusnya di bisnis gitu kan. Nah itu cocok gitu. Nah kita berkembang bersama-sama di sini. Nah, selama menjalani bisnis ini pernah merasa kesulitan atau kesulitannya itu ada di mana sebenarnya? Setiap ikhtiar untuk mencari rezeki pasti satu paket antara kesulitan, masalah, dan solusi. Ya tentunya di bisnis pun sama gitu. Jadi kesulitan-kesulitannya itu banyak ya. Pertama-tama ketika masih cupu gitu ya, masalah utama itu modal, gimana cara nyari modal. Tapi sekarang modal itu hal yang biasa. Sekarang masalahnya lalu naik lagi gimana cara kita ekspansi pasar sampai mungkin pasar ekspor luar negeri dan yang lain sebagainya untuk produk healthy food yang kami kelola gitu. Dan naik lagi akhirnya masalahnya berdampak dengan regulasi, misalnya pajak, dengan izin-izin dan segala macam, ada bersentuhan dengan ranah politis juga dan yang lain sebagainya. Tapi semuanya saya anggap itu sebagai challenge, dan alhamdulillah ketika kita berpikir positif ke sana, solusi itu akan muncul dengan sendirinya dengan berbagai macam cara dan jalan. Kalau sikap Mas sendiri terhadap kompetitor itu seperti apa? Saya pertama, paradigma saya tidak pernah berpikir tentang kompetitor. Pertama, saya adalah fokusnya adalah kolaborasi dulu. Jadi misalnya nih, jika saya bangun misalnya jasa akomodasi hotel ya di sini, tiba-tiba ada yang mau hotel lagi di dekat sini, bagus gitu, artinya ada peran kolaborasi yang bisa saya ini di sana. Mungkin saya akan tawarkan manajemen hotelnya dulu, mungkin saya akan tawarkan banyak hal. Jadi kolaborasi bagi saya nomor satu, apalagi di era seperti saat ini di mana kolaboratif ekonomi menjadi salah satu kekuatan baru. Jadi kompetitor pasti ada, tapi saya tidak pernah menganggap mereka sebagai kompetitor. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki bisnis saya sendiri dari segi produk, pelayanan, dan yang lain sebagainya. Nah, mungkin sekarang kita ke bidang kesehatannya nih Mas. Yeah. Ya, apa sih yang bikin Mas pengen memotivasi untuk bikin bisnis di bidang kesehatan sekali? Oke, saya mengambil keputusan itu selalu berdasarkan data ya. Jadi dari data-data yang ada,
contoh di tahun 2020 dari sekian banyak sektor usaha di Indonesia, di kuartal kedua dan ketiga yang mengalami depresiasi alias minus, ada 2 sektor yang justru positif dan bertumbuh, yaitu pertanian dan juga kesehatan. Jadi saya melihat, kesehatan ini adalah satu bidang usaha yang resisten terhadap resesi atau terhadap krisis. Ya bagaimanapun juga manusia kan butuh sehat, dan itu selalu dicari ya, apapun tingkat ekonominya, apapun latar belakang agamanya dan lain sebagainya. Jadi itu dari sisi usaha, dari sisi bisnis. Dari sisi kebutuhan kesehatan, kalau diperhatikan, lokasi tempat saya ngambil atau dan membangun klinik di sana adalah lokasi yang cukup remote dan terpencil. Artinya masyarakat di daerah situ butuh waktu yang cukup lama karena jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan pengobatan. Kayak misalnya di Silado itu area terdekat rumah sakit atau vaskes tingkat 2 itu 9,3 km. Jadi cukup jauh gitu untuk masyarakat itu kalau mau rujukan. Nah, saya bangun di sana. Di Sagaranten lebih sadis lagi. Itu ada 200.000 penduduk dari 7 kecamatan di sana. Dan itu butuh 2 jam untuk sampai ke kota yang ada rumah sakit fasilitas vaskes tingkat 2 itu. Bayangin orang kalau misalnya lagi mau partus di jalan, jalannya jelek banget juga, itu bisa lahiran di tengah jalan, dan itu sering terjadi. Ya akhirnya saya masuk di sana untuk memperbaiki klinik yang ada di sana. Untuk kesulitannya sendiri dalam bidang kesehatan ini bisnisnya apa untuk Mas? Oke, ini saya ini ya maksudnya buka-bukaan aja. Silakan Anda mau diedit atau enggak. Tapi fakta di lapangan itu seperti ini. Kita banyak sekali ketemu sejak saya terjun di dunia kesehatan. Saya banyak sekali bertemu dokter-dokter, terutama dokter-dokter yang punya klinik dan yang lain sebagainya. The bitter truth adalah sebagian besar, saya nggak ngomong semuanya, sebagian besar dokter itu sudah merasa paling pintar di semua bidang. Artinya mereka ya nyuwun sewunya dengan latar belakang pendidikan mereka merasa paling jago di bisnis, paling jago di manajemen, dan paling jago dimanapun gitu. Jadi ketika kita ajak kolaborasi dan segala macam, akhirnya banyak gak ketemunya karena mereka merasa saya aja udah jago gitu, tapi kliniknya bangkrut, kliniknya tutup atau sepi atau nggak bisa naik akreditasi kayak gitulah. Jadi itu yang mungkin beberapa tahun yang lalu saya sempat sering ngobrol dengan teman-teman yang ngajar di FK. Coba dimasukkan kurikulum entrepreneurship yang lebih konkret gitu, agar teman-teman dokter ini walaupun pintar, mereka tetap terbuka gitu untuk mencari ilmu-ilmu baru, karena dunia bisnis itu selalu berubah, tidak seperti anatomi tubuh manusia gitu ya. Mungkin dari zaman ratusan tahun yang lalu anatomi tubuh manusia ya nggak terlalu banyak berubah, tapi kondisi bisnis itu selalu berubah setiap saat. Jadi kita harus tetap update, walaupun pintar, walaupun ilmunya banyak, tapi please be open mind gitu untuk perubahan-perubahan dan ilmu-ilmu baru. Lalu dengan banyaknya bisnis ini, cara Mas memimpin dan mengelola terhadap perusahaan ataupun terhadap bawahan sendiri itu bagaimana? Oke. Saya lebih mengadopsi agile organization ya. Jadi tidak yang terlalu berpusat pada hierarki yang jelas, jadi kayak segitiga gitu, ini atasan, ini middle management, ini bawahan dan segala macam. Tapi dengan kondisi yang pasar seperti ini, saya lebih agile. Jadi setiap orang, kayak kita main bola, setiap orang tahu perannya masing-masing. Entah dia striker, entah dia back, entah dia kiper, entah dia pemain tengah. Dan dia berusaha mencapai posisi terbaik dari posisinya itu. Dan saya berikan kewenangan penuh bagi dia untuk bidang yang dia expert di sana, yang dia jadikan job desk-nya itu di sana. Jadi saya tinggal mengontrol aja, kamu targetnya adalah ini adalah KPI yang harus kamu penuhi. Saya tinggal memantau apakah dia bisa mencapai target minimal KPI bulan itu. Kalau enggak, kita evaluasi, kita ngobrol, coaching, mentoring sampai dia perform lagi. Seperti itu. Jadi saya tidak membiasakan adanya hierarki antara atasan dan bawahan. Saya nggak mau dianggap bos, saya nggak mau dianggap
dipanggil Pak aja saya nggak mau gitu ya, walaupun ada yang memaksa untuk panggil saya Pak ya nggak apa-apa sih. Jadi ya lebih cair lah, agile organization. Nah, mungkin terakhir apa sih prinsip Mas dalam berbisnis, atau bisa juga moto seperti itu ya, sekalian pesan untuk kita seperti itu dalam bidang berbisnisnya. Oke. Ini menjadi salah satu patokan ya, atau value yang saya bawa, dan ini baru saya dapatkan dari mentor saya, komisaris di PT yang pertanian yang saya miliki, bahwa dia berkata seperti ini, bahwa bisnis itu 70% silaturahmi, 20% itu ya kita berbisnis, sisanya ya ketawa ketiwi gitu. Jadi ketika bisnis kok tidak membuat silaturahmi atau persahabatan, pertemanan orang-orang di dalamnya, berarti ada yang salah dengan bisnis kita. Jadi walaupun mungkin kita dengan kompetitor, apalagi dengan tim, dengan adanya bisnis, harusnya silaturahmi di antara orang-orang di dalamnya itu semakin erat gitu. Karena silaturahmi itu ya pintu pembuka rezeki paling bagus. Pernah ditipu atau enggak? Pernah. Kalau jadi pebisnis kurang afdol kalau kita nggak pernah ditipu, karena ditipu itu adalah jamu bagi para pebisnis. Jadi bikin kita tambah kuat. Pernah insecure atau enggak? Alhamdulillah tidak pernah. Karena saya selalu menurunkan ekspektasi saya terhadap manusia, jadi tidak terlalu berharap lah dengan manusia. Insecure itu pokoknya adalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Pernah merasa demotivation? Pernah, karena manusia itu wajar ketika moodnya naik turun, semangatnya naik turun. Dan tapi demotivation itu nggak apa-apa, tapi pertanyaan selanjutnya adalah kapan kita harus ambil momentum untuk bangkit. Pilih investasi atau berjualan langsung? Investasi. Pakai alasan nggak? Boleh. Karena ini udah saatnya uang itu bekerja. Jadi investasi itu biarkan uang bekerja, mereka akan manggil teman-temannya sehingga dilipat. Lebih pilih buku motivasi atau novel? Novel. Saya orang yang lebih suka belajar dari story gitu. Dan contoh misalnya ketika saya belajar parenting, saya baca novel Ayahku Bukan Pembohong, Aurelia, atau Sabtu Bersama Bapak gitu. Jadi lebih kena sih ilmunya. Lebih pilih jadi pebisnis dengan omset 5 juta atau pekerja dengan gaji 50 juta per bulan? Pebisnis dengan omset 5 juta. Karena bagaimanapun juga pekerja itu dia punya bos manusia di atasnya. Kalau pebisnis bosnya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang anak muda, generasi Z sekarang yang mau memulai bisnis, untuk memulai bisnis kalian hanya butuh keberanian. Tapi kalau ingin memajukan bisnis, mengembangkan dan membuat bisnis kalian level up atau scale up, kalian butuh ilmu pengetahuan, kalian butuh konsistensi atau keistiqomahan, dan kalian butuh kerja yang lebih keras, lebih cerdas, lebih ikhlas, dan lebih ikhlas. Untuk sesi wawancara pada hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya, semoga bermanfaat. Amin.